Halo, selamat pagi adik-adik. Hai hai hai, ketemu lagi nih dengan saya, Kak Rara dan Kak Christine. Nah, pagi ini kita mau impah nih, tapi sebelum impah, kita mau nyanyikan sebuah lagu ya. Yuk 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 adik-adik. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Adik-adik, kita berdoa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang malam yang lalu, sehingga kami boleh kembali lagi berkumpul di Info Online ini. Tuhan Yesus, kami akan beribadah Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Biarkan anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Ini aku datang, siap menghadapnya. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Halo adik-adik, selamat pagi. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dari hari lepas hari, dan Tuhan boleh pertemukan kami
walaupun masih secara virtual, tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan ada tengah-tengah kami. Dan biarlah pembacaan firman pada pagi hari ini kami bisa mengerti, kami pahami. Siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk boleh mendengarkan cerita dengan baik, dan betul pula dengan aku hambamu Tuhan, biarlah bisa menceritakannya sesuai dengan Tuhan mau, dan akhirnya bisa teraplikasi dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Alkitabnya sudah semua dipegangnya. Sekarang kita buka Alkitab kita di perjanjian baru, yaitu di kitab Korintus pertama ayat 10 sampai 17. Kakak bacakan untuk kita semua ya, dengan perikop perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu supaya saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kripus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan kitab pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita ada di kota Korintus. Maksud kakak pembacaan firman pagi hari ini ada di Korintus, yaitu sebuah kota yang maju dalam perdagangannya, dalam industrinya, dan juga dalam pengabaran Injil. Nah, di kota Korintus itu banyak pengabar Injil. Salah satunya ada Bapak Paulus. Nah, saat Bapak Paulus mengabarkan Injil, ada yang senang, ada juga yang tidak senang. Terus ada juga Bapak Apolos, sama saat Bapak Apolos memberitakan Injil, ada yang suka dan ada juga yang nggak suka. Lalu ada Bapak Kefas. Jadi ada 3 nih yang tercatat dalam kitab Korintus, 3 yang suka pengabaran Injil di kota Korintus. Ada Paulus, ada Apolos, dan ada Kefas. Ternyata memberitakan Injil itu membuat mereka membentuk jemaat masing-masing. Kayak misalnya, saya lebih senang dengan Paulus pembicaraan firmannya, jadi saya kalau ada Paulus yang khotbah yang memberitakan firman, saya mau dengar. Tapi kalau misalnya Apolos atau Kefas, saya nggak mau dengar. Begitu pula dengan jemaat Apolos dan Kefas, mereka mau dengar kalau Apolos sama Kefas saja yang memberitakan firman. Kalau Paulus yang menekan firman, saya nggak mau dengar. Nah, ternyata dari situ akhirnya terjadi perpecahan. Mereka menganggap bahwa pemimpin mereka itu adalah yang baik dan terbaik, sehingga tidak mau dengar yang lain. Dan karena perpecahan tersebut, mereka akhirnya sampai nih ke Paulus, dan Paulus merasa sedih karena yang Paulus lakukan
Apolos lakukan, Kefas lakukan itu adalah sama-sama sebagai pemberita firman, bukan memberitakan diri sendiri, yaitu memberitakan kebenaran Tuhan Yesus. Di dalam kebenaran Tuhan Yesus mau agar kita sehati, sepikir, satu tujuan, saling menolong, tidak sombong, tidak bilang, oh saya loh yang paling bagus, kamu enggak. Tuhan kan enggak pernah ngajarin gitu. Hanya dari situ Tuhan Bapak Paulus bilang, hendaklah kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir untuk membuat atau untuk memberitakan Injil Kristus lebih lagi, sehingga banyak orang menjadi pengikut Kristus. Nah, adik-adik, kita itu seperti jemaat-jemaat gaya yang lain yang mementingkan atau sombong dengan diri sendiri, yang merasa bahwa kita adalah yang paling bagus, paling benar, sedangkan yang lain enggak. Sebenarnya itu kan Tuhan juga tidak suka menyombongkan diri sendiri. Kalau sombong berarti tidak ada Tuhan di dalam kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri aja nggak pernah sombong, nggak pernah melupakan kita, selalu menyapa kita, apalagi dengan menyapa kita dengan membangunkan kita, lihat senyum mama papa kita, itu adalah satu bentuk tidak sombongnya Tuhan memberikan nafas kehidupan buat kita. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar ya bagaimana kita untuk hidup kita itu tidak adanya kesombongan dalam setiap harinya. Jadi kalau berteman dengan siapa saja, tidak pilih-pilih, lalu tidak membeda-bedakan. Misalnya, oh ya saya dari GPIB Silo, kamu dari Pentakosta, kamu nggak bagus di situ, nggak begitu. Karena mau gereja GPIB Silo, mau gereja Pentakosta, mau gereja GPI, GPDI, itu semuanya sama tujuannya, yaitu memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan, tidak merasa gereja saya paling benar, gereja saya paling bagus, karena Tuhan pun tidak ada yang membenarkan, oh yang paling bagus yaitu gereja GPIB, jadi semuanya harus ikut GPIB. Tuhan tidak bilang seperti itu. Tuhan hanya bilang, melakukan perkataan, lakukan semua perbuatanmu dan tindakanmu, perkataanmu sesuai dengan firman Tuhan. Dan semua gereja mengajarkan hal yang sama, harus hidup kita tercermin dari firman Tuhan. Seperti itu ya adik-adik, pada pagi hari ini cerita kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap rendah hati untuk selalu bersuka cita dengan yang lain. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, kita satu dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan untuk pembacaan perenungan yang kami boleh dengar. Biarlah apa yang kami dengar dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Terima kasih ya Bapa, sertai setiap hari langkah kehidupan kami, agar kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, yuk kita doa penutup yuk. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami mau menutup ibadah ini, kiranya berkat-Mu boleh Kau curahkan kepada kami di sepanjang seminggu ke depannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yeay. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di IMPA minggu depan.